Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita di dalam doa malam pada saat ini. Mari sebelum kita beristirahat, kita mau menyembah Allah kita. Kita mau memuji dan meninggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau, karena kami percaya Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, semuanya karena pertolongan Roh-Mu Tuhan, yang memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami ada sampai saat ini, dan kami dapat memuji Engkau, semua karena kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya malam hari ini kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah
sekali lagi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Allah kita. Seberapa kita yang sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini, mari saya mengajak kita untuk kita menyembah Allah kita. Sebab Allah tidak cari orang-orang yang pendiam, tetapi Allah cari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyembah Allah kita. Kita tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus baik, haleluya. Glory, haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus baik. Roh Kudus yang manis, jamah kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Jamah kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dipimpin oleh Roh-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dibimbing, disertai oleh Roh-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami butuh Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab ini yang menjadi setiap kerinduan kami di malam hari ini, Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk memuji Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Sebabnya kami berdoa, kuduskan dan layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami dengan bebas, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan.
kita dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kita dari awal. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sudah memuji Engkau Bapa. Kami tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu, renungan singkat pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat hamba-Mu sampaikan. Dan sidang jemaat-Mu atau seberapa kami atau siapapun yang sedang melihat tayangan ini diberkati terlebih
dapat melakukannya dalam setiap kehidupan, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ulang sekali lagi. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, berbahagia kita yang membaca serta kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami persoalan demi persoalan, entah itu dalam rumah tangga, pekerjaan, mungkin dalam pergaulan, sehingga membuat dia merasa bahwa Allah itu salah menempatkan atau Allah itu salah mengizinkan persoalan demi persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan pun cenderungan hati sering mempersalahkan Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan ternyata itu sesuatu yang merusak. Nah, ini adalah orang-orang yang sebenarnya belum dewasa rohani, belum mengerti. Ternyata pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu Alkitab mengatakan bahwa itu pencobaan-pencobaan biasa, dan itu Bapak Ibu Saudara tidak akan melewati kapasitas atau kemampuan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, sedang hadapi, ingat bahwa itu tidak akan melewati kapasitas kemampuan Bapak Ibu Saudara. Ketika hal itu sampai terjadi, maka dikatakan bahwa Allah akan membuka jalan atau memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita dapat melewati, melampaui semua segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, ada banyak faktor yang melatar belakangi sehingga pencobaan-pencobaan yang datang itu seakan-akan lebih besar daripada Tuhan kita. Bahkan pun ada yang mengatakan bahwa saya sudah ikut Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kok banyak masalah. Nah, ini yang harus kita luruskan Bapak Ibu Saudara. Masalah dipakai oleh Tuhan supaya kita dapat melihat kebesaran Tuhan, supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan, supaya kita dapat melihat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, satu contoh yang luar biasa kehidupan Ayub Bapak Ibu Saudara. Dulu dia mendengarkan Tuhan dari apa kata orang. Tetapi ketika masalah diizinkan, proses persoalan demi persoalan datang menghampiri dia, belum selesai, satu lagi. Di situ dikatakan kambing dombanya, terus hambanya datang lagi, dikatakan bahwa unta-untanya diambil, harta bendanya, semua yang ada padanya ludas, terlebih anak-anaknya mati, istrinya suruh mengutuki dia dan sebagainya. Nah, kita lihat persoalan demi persoalan ternyata diizinkan Tuhan terjadi supaya kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi, bukan apa kata orang, tetapi kita mengalami Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, bukan apa kata orang tentang Tuhan itu baik, tetapi kita sendiri mengalami, dan itu sangat sulit, sangat sukar untuk diucapkan karena itu kita alami dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara,
melalui 1 Korintus pasal 10 ayat 13 seperti tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan pencobaan? Pencobaan adalah sesuatu yang menggoda manusia atau orang percaya sehingga menjadi manusia yang jahat dan berdosa, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Jadi pencobaan adalah salah satu sesuatu yang dipakai yang iblis pakai untuk membuat manusia sehingga menjadi jatuh di dalam dosa. Nah, karena di dalam dunia ini ada pencobaan, maka pastilah ada yang namanya peringatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat-ayat yang berikutnya, ternyata pencobaan ini artinya ada peringatan di dalam setiap kehidupan orang percaya, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, supaya kita jangan sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya aman-aman saja, tidak mengalami masalah, maka dia cenderung akan menjadi pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, pribadi yang manja, tidak merasa dirinya paling hebat dan sebagainya. Tetapi masalah diizinkan supaya dapat memperingatkan kita, supaya dapat menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Nah, peringatan sangat diperlukan oleh manusia sebagai alarm yang memberikan peringatan supaya manusia berjaga-jaga dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Jadi masalah yang diizinkan supaya dapat memperingatkan setiap orang percaya, umat-umat ketebusan Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal, supaya kita dapat berjaga-jaga dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang kalau tidak mengalami masalah, maka dia cenderung tidak akan membutuhkan Tuhan, tidak akan membutuhkan orang lain. Nah, ini kecenderungan orang yang sombong, angkuh. Tetapi masalah diizinkan supaya menjadi peringatan dalam kehidupan kita bahwa kita manusia lemah, kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata Rasul Paulus memperingatkan orang-orang percaya di Korintus dengan menjadikan nenek moyang mereka sebagai contoh nyata. Nah, peringatan itu adalah orang percaya akan menemui pencobaan di lingkungannya sehari-hari, entah itu di pekerjaan, di masyarakat, di keluarga, di pergaulan, dan di sekitarnya. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 10 tadi, ayat yang ke-6. Di situ dijelaskan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu tentang penyembahan berhala. Nah, itu terdapat di dalam ayat 7. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan kepada saya, mungkin, oh, saya kan tidak menyembah patung. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ternyata penyembahan berhala di sini yang dimaksudkan sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan itu adalah berhala. Apa saja? Itu mungkin bisa hobi kita. Hobi kita, kalau kita lebih mengutamakan hobi daripada Tuhan dan sebagainya, maka itu berhala. Dan yang mungkin suami atau istri kita lebih mengutamakan mereka, lebih memprioritaskan mereka daripada Tuhan, itu berhala Bapak Ibu Saudara. Dan apalagi pekerjaan kita, mungkin kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada Tuhan, sehingga kita lupa untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu berdosa Bapak Ibu Saudara. Ketika pekerjaan kita mungkin menghambat kita untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan, itu berhala, itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi berhala di masa modern ini Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan soal kita harus menyembah patung seperti pada saat perjanjian lama atau pada saat masa lampau. Tetapi sesuatu yang kita utamakan lebih penting daripada yang lain atau daripada Tuhan,
itu adalah penyembahan berhala. Yang kedua di ayat yang 8 di situ dikatakan percabulan. Jadi 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kedua di situ dikatakan tentang percabulan. Nah, percabulan ini Bapak Ibu Saudara bukan berarti, tetapi ketika kita sudah memikirkan di dalam pikiran kita, wah, oh ini perempuan begini-begini dan sebagainya, kalau saya begini, nah itu Bapak Ibu Saudara kita sudah bersinah di dalam pikiran kita, dan Alkitab berkata bahwa kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita belum melakukan, tetapi ketika ada niat di pikiran kita, entah itu laki-laki dan perempuan, atau mungkin berpikiran yang tidak baik tentang binatang juga, itu adalah percabulan. Itu adalah sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang kotor, tetapi kita mungkin Bapak Ibu, oh kan saya belum melakukan. Bapak Ibu Saudara, itu kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa itu tidak baik, tetapi itu kita sudah bersinah. Kita sudah merusak pikiran kita dengan sesuatu yang tidak baik. Itu sudah dikatakan percabulan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-9, yaitu mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu dosa, jangan kita lakukan. Kalau kita sudah tahu makanan itu akan membuat kita sakit perut atau merasa sakit dan sebagainya, jangan makan, jangan mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu salah, jangan lakukan. Kalau kita sudah tahu bahwa bagi pemuda-pemuda ingat, kalau kita sudah tahu bahwa beda agama itu bisa jadi kita bisa gagal, atau bisa jadi kita tidak jadi, atau mungkin kita sudah tahu itu salah, jangan paksa diri. Ujung-ujungnya nanti kita mencobai Tuhan. Tuhan kok begini dan begini, kenapa begini dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita mempersalahkan Tuhan. Ingat, kita jangan mencobai Tuhan dengan berbagai alasan apapun. Tubuh kita adalah bait Allah, mari kita pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan yang berikut di ayat yang ke-10 di situ dikatakan mereka bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut ini kalau kita lihat dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, mereka keluar dari tanah Kanaan, ketika dibawa mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ketika diperhadapkan dengan masalah, tantangan dan sebagainya, mereka ingat kembali di Mesir itu walaupun kami dijajah, tetapi kehidupan kami enak. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tuh menganggap Tuhan salah dalam menuntun mereka. Lebih baik mereka di Mesir daripada Tuhan menuntut kami ke Kanaan, daripada kami harus mati di sini dan sebagainya. Ini orang-orang yang sebenarnya tuh mereka menganggap bahwa Tuhan itu salah dalam menuntun mereka. Mereka mulai mengalami persungutan ketika ada masalah, mulai merasa begini dan begitu. Ini ciri-ciri orang yang sebenarnya tidak menyerahkan kehidupannya untuk dipimpin oleh Allah. Bapak Ibu Saudara lihat, tetapi Allah tetap menyertai bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api, memberikan mereka mana dan burung puyuh, menyertai mereka siang dan malam. Wah, ini luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka bersungut-sungut. Ini orang-orang yang sebenarnya tuh tidak memberikan kehidupan mereka sepenuhnya supaya dipimpin oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus mengingat bahwa setiap persoalan atau apapun yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan melewati kapasitas kemampuan, tidak akan melewati kekuatan kita. Dan kalau itu terjadi, mari kita jangan bersungut-sungut. Contoh orang Israel pada waktu itu bukan berarti supaya kita lebih baik daripada mereka, tetapi ini menjadi peringatan dalam hidup kita, supaya ketika kita mengalami masalah itu, mari kita jangan bersungut-sungut, tetapi kita harus bersyukur karena masalah terjadi dalam setiap hidup kita, karena Tuhan sayang kita, supaya kita dapat melihat kebesaran Tuhan, kita dapat melihat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui peringatan ini Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat Kristen atau umat Tuhan di Korintus hidup bukan hanya dengan orang kudus sehingga tanpa pencobaan. Peristiwa seperti yang dialami oleh nenek moyang mereka bisa saja terjadi dalam kehidupan beriman mereka kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, peringatan itu sesuatu yang baik supaya kita tetap ada
di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, peristiwa yang terjadi di masa nenek moyang orang Israel, kita masa nenek moyang adalah peristiwa yang sangat memalukan. Nah, peristiwa ini juga harus menjadi pelajaran penting bagi kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup di masa kini. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan orang percaya masa lalu mempertahankan kesetiaan kepada Allah akan selalu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita tidak setia, tetap Allah tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Ingat, peringatan dan peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama oleh nenek moyang orang Israel supaya menjadi pelajaran penting dalam setiap kehidupan kita, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak akan melewati kapasitas kemampuan kita. Dan pada saat itu Allah berkata bahwa Dia Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai terlebih, Dia akan memberikan kita, Bapak Ibu Saudara, jalan keluar sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu. Dan melaluinya, Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan dapat mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa itu diizinkan terjadi supaya kita jangan sombong. Dan kalau itu terjadi, supaya kita jangan menyembah berhala, kita jangan berpikiran yang tidak baik atau cabul, apalagi mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Tetapi kita harus mengingat bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Allah melalui kehidupan orang Israel pada waktu itu supaya menjadi pelajaran penting dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan hal yang sama, tetapi melalui masalah-masalah yang ada, nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Kita berjalan dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan akan menolong kita melewati semuanya, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain, terlebih orang-orang di sekeliling kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa setiap masalah yang kami hadapi atau pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami tidak akan melewati kapasitas atau kemampuan kami, Tuhan. Tetapi ketika hal itu terjadi, Tuhan akan memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggung semuanya. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan selalu menyertai kami, Engkau Allah yang akan selalu menuntun kami, Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melewati setiap proses permasalahan dalam kehidupan kami. Dan kami akan timbul menjadi orang-orang pemenang, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, menjadi orang-orang yang dapat memberkati orang lain melalui kehidupan kami. Nama Tuhan saja dipuji, permuliakan. Terima kasih Bapa. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami yang sedang menyaksikan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukan apa menjadi kemauan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini juga kami terus berdoa, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, umat-umat, terlebih kami yang menyaksikan. Tuhan memberkati kami, usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa yang mengalami sakit penyakit, Tuhan datangi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam perbeban berat membutuhkan pertolongan, penyertaan, perlindungan, serta jalan keluar, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban utama dalam setiap kehidupan keluarga Kristen yang ada. Terlebih kami yang menyaksikan, kami berdoa Tuhan Yesus yang baik, Tuhan tetap menolong kami semua, Tuhan tetap menolong suami, istri, anak, orang tua, keluarga Kristen, dan biarlah penyertaan perlindungan-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di malam yang gelap ini juga kami yang akan beristirahat atau kami yang akan melakukan aktivitas lanjut, kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Kami menyerahkan tubuh, roh, jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bangunkan kami di pagi hari dengan keadaan tubuh yang sehat. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih karunia daripada Sang Putra, serta penghiburan, penyertaan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kami mulai malam hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu ini dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Doa malam kita telah selesai. Sampai jumpa di doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.